Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Cahyaningsih Utami. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Kertanegara. Sekarang saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251423. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya melakukan praktik mengajar dengan tema Hukum Halal dan Haram di kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Salah satu ketua kelas memimpin. Ayo Kori, ketua kelasnya. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hari ini hari Senin. Tanggal berapa anak-anak? 6. Hari ini Bu Guru akan absen dulu ya. Mau pertemuan sekarang. Alia, Nasya, Kirana, ya, seperti semua ya. Ya, pada pertemuan hari ini, Bu Guru kita akan belajar tentang sebelum kalian melihat ke PowerPoint tersebut, Bu Guru ingin memberikan sebuah cerita. Nah, ceritanya, siapa yang di sini ulang tahunnya bulan September? Oktober kan Oktober ya? Iya. Yang ulang tahunnya bulan Oktober? Hasna, terus Naira, Akila. Ceritanya Akila itu suka banget ayam goreng. Ya. Jadi saking sayangnya ke Akila, bapaknya Akila itu memelihara ayam sampai ayamnya itu gendut. Nah, pada hari Akila ulang tahun, ayamnya itu mau disembelih. Nah, kalau nyembelih ayam kan ayamnya harus diasah dulu, ya atau tidak? Ya. Diasah. Apanya yang diasah? Pisaunya, supaya ketika nyembelih ayamnya tidak kesakitan. Nah, ketika itu ayamnya malah lari. Ayamnya lari menuju ke jalan, tiba-tiba ada mobil. Ayamnya tertabrak. Akhirnya mati. Nah, kira-kira ayamnya masih boleh nggak untuk ayam goreng, untuk dibuat ayam goreng ulang tahunnya Akila? Tidak. Kenapa? Karena sampai mati nggak boleh makan. Iya, kalau ayam sudah mati tidak boleh dimakan. Kenapa? Ayam yang kita makan juga ayamnya mati loh. Kan disembelih. Nah, karena ayamnya disembelih. Kalau ayam yang tadi tertabrak mobil,
tidak disembelih. Apakah kalian masih semangat anak-anak? Masih. Ya, lebih semangat. Ayo kita berdiri dulu. Berdiri semua. Kita akan menyanyikan apa? Tepuk apa ya? Janji fokus. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Lagi bersemangat. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, semua semangat? Semangat. Ya, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang materi halal dan haram. Kalian boleh duduk lagi. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang halal dan haram dengan benar. Selanjutnya, kalian juga mengetahui sebab-sebab makanan atau perbuatan itu dihukumi haram. Yang akhirnya, kalian dapat memilih melakukan dan mengonsumsi yang halal. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, hukum halal dan haram. Kalian sudah sering mendengar kata halal dan haram. Halal berarti apa? Halal adalah sesuatu kegiatan atau hal yang diizinkan, diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi di sini kita belajar halal itu secara luas, bukan cuma tentang makan, tapi berikut juga kegiatan atau hal-hal apapun yang boleh dilakukan. Lalu definisi umum haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Arti dalam khususnya halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi dan dilakukan. Lalu haram, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan dan dilakukan. Di samping itu ada gambar apa? HP ya. HP-nya berisi gambar tentang orang yang sedang melakukan buang sampah di sungai. Nah, ini adalah termasuk kegiatan atau bukan? Kegiatan yang dilarang. Jadi hukumnya membuang sampah di sungai itu haram. Karena apa? Karena pasti menimbulkan kerusakan. Lanjut ya anak-anak. Nah, dasar hukum. Ketika kita belajar hukum, kita adalah beragama Islam. Dasar hukum yang paling utama adalah apa yang di pinggir sana sendiri? Kitab suci Al-Quran. Ini adalah hukum utama atau yang paling utama dalam kita menentukan halal dan haram. Ya, yang kedua ada hadis. Ketika di Al-Quran belum dijelaskan secara jelas, ada hadis yang menjelaskan tentang kehalalan dan keharaman. Hadis apa? Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dasar hukum selanjutnya adalah ijtima. Apa namanya? Ijtima adalah seperti dalam gambar ini, ceritanya ada ulama-ulama yang sedang bermusyawarah. Yaitu ijtima adalah pengerahan segala upaya dan cara
Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya. Lanjut lagi, setelah dasar hukum, kita ke sebab halal dan haram. Coba diingat-ingat tadi cerita ayamnya Akila yang masih tertabrak mobil itu, kira-kira jadi halal apa haram? Haram. Karena apa? Karena sudah mati. Nah, kita akan mengetahui sebabnya itu haram, itu ada di ini ya. Yang pertama, sebab halal dan haram yang pertama adalah apa anak-anak? Zat asal. Ayo dibaca coba, Kori yang keras dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Nah, tadi ayamnya Akila yang tertabrak mobil karena mati tidak disembelih, dia menjadi bangkai, tidak boleh dimakan lagi karena dia meninggal atau mati tanpa proses penyembelihan. Yang kedua adalah sifat asal. Sifat asal maksudnya apa? Yaitu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Yang kedua itu ada sifat asal, yaitu sifat dari perbuatan itu sendiri. Meskipun niatnya baik untuk menolong orang, tapi kalau perbuatannya dilakukan dengan cara yang buruk atau jahat, contoh mau membantu panti asuhan, tapi dia menggunakan uang hasil mencuri, merampok, itu jadi haram. Terus kalau zat asal berarti apa? Memang itu haramnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya itu ada bangkai, darah, babi, anjing juga, dan segala sesuatu yang memabukkan. Terus yang ketiga, proses. Ayo dibaca. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Nah, contohnya tadi ayamnya Akila tadinya adalah zatnya halal apa haram kalau ayam? Zatnya halal. Tapi prosesnya kematiannya itu dengan cara tertabrak mobil. Akhirnya dia menjadi bangkai. Prosesnya membuat zatnya berubah menjadi bangkai yang akhirnya jadi haram. Contoh lagi, sesuatu yang halal jika tercampur sesuatu yang haram maka akan menjadi haram. Contoh, memasak menggunakan sebuah panci kan. Ternyata pancinya itu sudah untuk memasak daging babi dan tidak dicuci dulu sebelumnya, lalu untuk masak daging ayam. Kira-kira ayamnya itu berubah jadi haram apa masih halal? Menjadi haram karena prosesnya, dalam proses pembuatannya itu apa? Tercampur dengan zat-zat dari babi. Terus cara mendapatkannya, ayam, sate kambing itu halal. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara mencuri, jadi haram. Prosesnya benar, dipanggang, zatnya benar, dagingnya halal, tapi prosesnya mendapatkannya itu dengan mencuri, maka menjadi haram. Sebelum berkelompok, Bu Guru akan jelaskan dulu tata cara nanti kalian berkelompoknya ya anak-anak. Nah, nanti tiap kelompok
mendapatkan satu produk dan satu jajan, ya. Lalu bersama kelompok kalian harus mengamati makanan yang kalian dapatkan. Nah, apa saja yang diamati? 1. Apakah ada label halal? 2. Komposisi. 3. Kalian tulis. Nah, terus yang kedua ini tulislah komposisi dan yang tertera dalam kemasan. Terus pindahkan atau boleh langsung ditulis di kanvas. Nah, kalian boleh pakai kanvas, pakai PowerPoint yang paling kalian sukai ya. Terus setelah itu kalian presentasikan hasilnya di kelas. Ini silakan kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompok belajarnya ya anak-anak. Sudah di kelompoknya masing-masing. Silakan masing-masing dari ketua kelompok yang sudah kalian pilih maju ke depan untuk mengambil rombok dan ini jajannya. Yuk. Jajannya pilih yang mana? Cari template yang kalian sukai ya, cari di sini. Nah sekarang sudah selesai semua kan anak-anak? Sudah selesai semua? Ya. Sekarang Bu Guru persilahkan kelompok 1 untuk maju dengan kelompoknya menjelaskan tentang tugas yang telah dikerjakan. Yuk silakan maju. Yang lain harus mendengar. Yang lain harus mendengarkan. Sudah ya? Sudah. Perhatikan semua ke depan sini ya. Ayo dimulai. Ini tugasnya udah dipindahkan ke sini. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Satu harus siap. Tapioka, kacang tanah, minyak sawit, es almond, aden stick, rempah-rempah, habis buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, setelah itu Bu Guru juga akan bagi sejumlah pertanyaan kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan, Bu Guru beri waktu 10 menit. Ya, ayo kerjakan. 10 menit. Tolong dikasih ke kelompok sebelah kanan. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah 10 menit. Silakan dikumpulkan. Ya, ini adalah untuk mengukur kepahaman kalian dalam materi ini ya. Sudah ya, bagus. Nah, setelah mempelajari
hal yang dilakukan. tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan, dan tidak boleh juga dikonsumsi. Dasar hukumnya ada apa saja? Al-Quran, hadis, Isi. Ya. Lalu sebab halal dan haram. proses. Nah, mengapa sih kita harus memilih makanan yang halal? Ya, ya mengonsumsi makanan yang tidak halal kita juga akan dosa. Selain itu nanti membuat kita apa? Makanan yang kita konsumsi akan menjadi darah, menjadi daging, dan tubuh ini digunakan untuk ibadah. Jika banyak makanan atau perbuatan haram yang kita lakukan dan makanan haram yang kita makan, kita akan apa? Jauh dari Allah. Makanya setelah mempelajari bab tentang halal dan haram ini, guru ingin kalian dapat lebih berhati-hati lagi dalam memilih makan. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah kita laksanakan. Apakah kalian senang, anak-anak? Kira-kira apa yang membuat kalian senang di pelajaran guru kali ini? Bekerja kelompok, apalagi menggunakan kelompok. Apakah kalian senang, anak-anak? Ya. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran guru dengan baik. Mari kita baca hamdalah bersama.